Honor Magic 4 Pro, telefon pintar terlalu hebat untuk dipercayai. Dilengkapi fotografi gabungan ultra Sebuah tempat sampah. Pada tahun 88, ada seorang anak kecil kelas 4 SD bernama Yosef. Dengan penuh rasa sakit hati, kemarahan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, dia disuruh mengkorek-korek tempat sampah oleh gurunya. Pengalaman yang kurang menyenangkan itu pasti mendatangkan sebuah trauma, kepahitan bagi kehidupan seorang Yosef di masa depan. Bagaimana dia menyembuhkan luka-luka hatinya? Mari kita bahas dalam video kita kali ini. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, sebelum kita membahas tentang luka-luka di masa lalu dan bagaimana menyembuhkannya, izinkan saya untuk mengajak saudara untuk kembali ke masa lalu saya. Kemarin saya memperoleh kesempatan untuk kembali ke sekolah masa kecil saya dan juga sekaligus kapel suster-suster Gembala Baik di Jatinegara. Saudara-saudara, saya masih ingat inilah sakristi kapel Susteran Gembala Baik. Disinilah Yosef kecil bertumbuh imannya, kecintaan pada firman Tuhan, kecintaan pada Ekaristi, karena dia setiap minggu selalu rajin sebagai misdinar atau putra altar. Di sini saya masih terngiang, lemarinya masih sama, tersimpan baju-baju para imam, baju-baju putra altar. Saya mencoba mencari apakah masih ada baju atau pernak-pernik putra altar yang pernah saya pakai ketika saya SD, SMP maupun SMA. Tapi pasti mungkin sudah tidak ada. Di balik pintu sakristi, ketika saya membukanya, saya masih terkagum-kagum betapa indah panti imam di kapel Susteran Gembala Baik ini. Inilah panti imam yang membuat saya jatuh cinta pada panggilan saya. Inilah tempat duduk saya ketika saya menjadi misdinar yang paling kecil, paling pendek, paling imut. Saya selalu ditugaskan berdiri atau berbaris paling depan. Inilah saudara-saudaraku kapel Gembala Baik Susteran RGS. Kapelnya tidak begitu besar, kapelnya cukup sederhana, tetapi selalu diisi oleh umat-umat yang datang merayakan Ekaristi penuh dengan persaudaraan. Yosef kecil selalu bertanya-tanya, nanti kalau dia sudah jadi imam, apakah dia bisa mengambil hosti kudus di tabernakel yang cukup tinggi itu? Di samping kiri kita bisa melihat di sini ada patung Bunda Maria, di mana banyak orang berdoa di bawahnya dengan memasang lilin, bersujud kepada Bunda Maria, minta pertolongan, minta bantuan dan doa-doa Bunda. Sementara di sisi yang sebelah sana kita bisa melihat patung Santo Yosef. Dipilih Santo Yosef karena kapel RGS ini atau suster-suster Gembala Baik ini berada di bawah paroki Santo Yosef Matraman. Inilah Santo Yosef yang selalu saya pandang, yang kepadanya saya juga berdoa, mohon didoakan pada Yesus putranya. Saudara-saudaraku, ada yang unik dengan tempat ini. Ini adalah tempat kur di mana para anggota kur bernyanyi untuk merayakan Ekaristi Kudus. Saya sangat mengharapkan pada suatu kali nanti saya bisa bernyanyi sebagai anggota paduan suara. Kapel Susteran Gembala Baik ini menjadi satu dengan kompleks sekolah Santa Maria Fatima. Kalau kita keluar dari kapel, kita menuju ke arah sekolah, kita akan menemukan sebuah hidden gem di tengah kota Jakarta yang hiruk pikuk, yaitu Gua Maria Fatima, Jatinegara. Tetapi sebelum mengarah ke sana kita harus melewati biara Susteran RGS. Inilah lorongnya saudara-saudara. Kita masih bisa melihat di situ ada taman doa. Di situ dikatakan Taman Doa Gembala Baik, diresmikan oleh Bapak Uskup Ignatius Suharyo pada tanggal 13 Oktober 2016. Di situ dikatakan tempat setiap hati menimba kekayaan relasi dengan Tuhannya. Tempat setiap pribadi dihargai martabatnya, dikenali keunikannya, disambut kedatangannya penuh belas kasih. Tempat Sang Gembala Baik salurkan cinta untuk dunia di zamannya.
Luar biasa ungkapan kutipan dari Taman Doa Gembala Baik ini. Nah, setelah kita melewati Taman Doa, siap-siap Anda akan melihat sebuah pemandangan yang sangat indah yang selalu membuat saya kagum sampai sekarang. Bayangkan sejak saya kecil sampai umur saya 46 tahun ini, saya selalu kagum dengan tempat ini. Inilah saudara-saudaraku yang terkasih, Gua Maria Fatima Jati Negara. Di dalam Gua Maria yang sangat indah dengan lukisan-lukisan padang rumput itu, kita bisa melihat gambaran 3 anak kecil. Mereka adalah Lucia Abobora serta sepupunya Francesco dan Jacinta Marto. Buat seorang Yosef kecil, tempat inilah tempat dia selalu memohon setiap tahun supaya Bunda Maria mendoakannya. Supaya apa? Supaya bisa naik kelas. Dan selalu terjadi keajaiban di mana doa-doa saya selalu dikabulkan. Sampai sekarang pun ketika sudah menjadi imam, ketika hidup saya ada tantangan, ada tugas-tugas berat, saya merasa lelah, saya selalu datang ke tempat ini, selalu berdoa doa yang sama kepada Bunda Maria, supaya Bunda Maria dari Fatima selalu mendoakan saya, anaknya ini, supaya saya bisa menjadi imam yang baik, imam yang bertanggung jawab, imam yang bisa menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Kalau kita melihat pemandangan di sekitar Gua Maria Fatima ini, kita bisa melihat sebuah kompleks sekolah TK, SD, dan SMP Santa Maria Fatima. Sebuah sekolah yang sudah cukup kuno, sudah cukup lama, berdiri sejak zaman Belanda, pernah dijadikan sebagai rumah sakit di zaman Belanda. Siapa sangka kedatangan saya ke sekolah ini kemarin membawa saya kepada memori-memori saya di masa lalu, di mana seorang Yosef kecil hanyalah seorang anak yang bodoh, yang selalu berada di ranking 35 dari 37 siswa. Hampir setiap tahun dia tidak naik kelas. Di antara pengalaman-pengalaman yang bisa saya kumpulkan di tempat ini tentang masa lalu saya, ada beberapa pengalaman-pengalaman yang masih membekas yang puji Tuhan sudah berhasil saya sembuhkan. Yang pertama adalah di tempat inilah saya pernah dibentak oleh seorang guru ketika saya tidak bisa bernyanyi dengan baik di depan kelas. Luka itu membuat saya trauma, tidak bisa bernyanyi di tempat umum ataupun di hadapan orang banyak. Tetapi rahmat Tuhan bekerja dalam diri saya, perlahan-lahan, dengan latihan, dengan kerja keras. Akhirnya saya bisa berani bernyanyi di muka umum. Having the temperature outside increase by 50 degrees, that's a bad idea. But having your investment increase by 50%. Pengalaman kedua yang sangat membekas adalah seperti tadi saya katakan, sejak kelas 3 SD hampir saya tidak naik kelas. Pengalaman itulah yang membuat saya takut, saya tidak berani memandang masa depan. Betapa gelapnya masa depan bagi seorang anak yang bernama Yosef. Tetapi lagi-lagi puji Tuhan, berkat Tuhan, kuasa kasih Tuhan memampukan saya sampai saat ini. Membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bayangkan seorang anak SD yang hampir selalu tidak naik kelas boleh berkeliling dunia untuk belajar sampai ke level S3 dan sekarang menjadi dosen kitab suci di sebuah perguruan tinggi. Luar biasa karya Tuhan buat saya. Pengalaman ketiga saya di tempat ini adalah pengalaman paling pahit, di mana saya pernah dituduh oleh wali kelas saya, seorang guru yang sebetulnya gurunya baik hati, tetapi mungkin dia lelah atau dia capek, dia menuduh saya mencuri sebuah kertas ulangan milik teman saya. Waktu itu saya bersikeras, saya mengatakan bahwa saya tidak pernah mencuri, apalagi mengambil milik orang lain. Karena itulah yang dididik oleh kedua orang tua saya, jujur dalam segala hal. Tetapi guru itu memaksa, mencoba menampar saya. Pada akhirnya, dalam ketakutan, saya disuruh untuk mencari kertas ulangan milik saya di tempat sampah. Waktu itu, dilihat oleh teman-teman yang lain, di bawah puluhan mata, saya mengkorek-korek tempat sampah. Saya mencari kertas ulangan milik saya untuk membuktikan bahwa memang saya tidak mencuri. Tetapi pada waktu itu, saya tidak menemukannya.
Alhasil waktu itu saya keluar sebagai tertuduh sebagai seorang pencuri kertas ulangan milik teman. Padahal sama sekali saya tidak melakukannya. Merasa terhina, tertekan, terpojokkan, dipaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah saya lakukan, pasti meninggalkan sebuah kepahitan dalam diri saya. Kebencian terhadap guru itu, saya tidak suka dengan guru itu, dan juga pengalaman saya menjadi takut ketika berjumpa dengan orang lain. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, puji Tuhan, dengan retret, dengan pengolahan, saya berani untuk mengampuni guru yang telah menuduh saya mencuri itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan menengok pengalaman masa lalu kita bisa belajar sesuatu, bagaimana cara Tuhan mendidik kita, cara Tuhan membimbing kita, cara Tuhan mengembangkan kita. Dari pengalaman kepahitan di masa lalu, saya bisa belajar bahwa untuk bisa memperoleh hasil yang baik, harus kerja keras dengan penuh ketekunan, dengan penuh dedikasi. Lalu juga yang kedua, selalu ada rahmat Tuhan yang bisa bekerja, yang bisa merubah segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu yang ketiga, soal kejujuran dan juga soal mengampuni. Dari pengalaman yang tidak mengenakan itu, ternyata saya sedang dididik untuk memperjuangkan kebenaran, berani menyuarakan kebenaran meskipun dipaksa, ada tekanan, ataupun bahkan ketika saya harus dianiaya. Kebenaran harus menjadi yang terdepan. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah sedikit dari kisah saya bagaimana saya mengolah kepahitan di masa lalu. Sekarang ketika saya kembali ke tempat ini, saya sudah menjadi pribadi yang bebas, tidak terikat, tidak terjebak oleh memori-memori kepahitan di masa lalu. Yosef yang datang di tempat ini sudah menjadi seorang Romo Yosef yang menjadi manusia baru, dibebaskan oleh kuasa kasih Tuhan. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Tuhan yang bekerja dalam diri saya pasti juga bisa bekerja dalam diri Anda. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita bereskan apa yang belum beres di masa lalu kita. Kalau ada kepahitan, ada luka hati, sembuhkanlah bersama Tuhan. Jadilah manusia yang baru, yang tidak terikat oleh belenggu masa lalu kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.